Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Meliana Anggraini, Nur Hasanah, dan Nazlatul Ilmiah. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang indahnya membangun mahliha rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Yang pertama, makna pernikahan dalam Islam. Pernikahan dan nikah mempunyai arti menyatu dan terkumpul. Namun, nikah juga dapat diartikan sebagai perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan serta ajaran agama. Yang kedua, hukum pernikahan. Para ulama berpendapat mengenai hukum pernikahan. Ada yang mengatakan pernikahan itu wajib, namun ada juga yang mengatakan mubah, sunnah, makruh maupun haram. Semua ketentuan hukum itu bisa berubah tergantung dari kondisi dan tujuan pernikahan tersebut. Yang ketiga, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, ada mempelai laki-laki atau calon suami. Yang kedua, adanya mempelai perempuan atau calon istri. Yang ketiga, terdapat wali nikah bagi perempuan. Yang keempat, dihadiri saksi nikah minimal 2 orang laki-laki. Yang kelima, ijab dan qabul. Yang keempat, selanjutnya wali nikah. Wali nikah ada 2 macam. Yang pertama, wali nikah nasab, yang mempunyai hubungan darah dengan calon istri atau mempelai wanita. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Yang keenam, selanjutnya kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah, menggauli istri secara makruf, memimpin keluarga dan membantu istri. Selanjutnya kewajiban istri, patuh dan taat kepada suami, menjaga dan memelihara kehormatan dan mengatur keuangan rumah tangga. Yang keenam, selanjutnya hikmah dan manfaat pernikahan. Yang pertama, membangun rumah tangga Islami, lebih memotivasi semangat dalam beribadah, melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 932107019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang kedua adalah talak. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai talak. Yang pertama, pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun talak ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Lalu yang ketiga, ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syarih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Poin kedua yaitu lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih diperbolehkan untuk rujuk atau kembali sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis harus dilakukan akad nikah lagi. Seperti yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 229. Pada talak 3, suami tidak diperbolehkan rujuk atau tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Lalu yang selanjutnya adalah macam-macam dari talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama talak roj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak roj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya dan atau kedua kalinya
dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama dalam masa iddah. Yang kedua, talak bin. Talak bin dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bin sugro dan talak bin kubro. Talak bin sugro adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk atau karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Lalu sedangkan talak bin kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini, suami tidak diperbolehkan rujuk atau menikah dengan mantan istri kecuali dengan syarat mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu yang kedua, mantan istri telah dicampuri oleh suami baru. Lalu yang selanjutnya, mantan istri telah dicerai oleh suami baru. Mantan istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai oleh suami baru. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini materi selanjutnya yaitu tentang masa iddah. Secara bahasa, iddah itu berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Di sini ada pengertian lain. Iddah itu ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Nah, gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. Selanjutnya yaitu lamanya masa iddah. Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi ada kalanya hamil, ada kalanya juga tidak. Maka ketentuan iddahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Terdapat dalam Quran Surat Thalaq ayat 4. Bagi perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Yang kedua, yaitu wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yaitu perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai mati ataupun cerai hidup. Nah, di sini juga dijelaskan pada Quran Surat Thalaq ayat 4 yang bersifat umum meliputi cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, iddahnya adalah sampai lahir anaknya. Dan ayat keduanya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 juga umum meliputi perempuan yang hamil ataupun tidak. Apabila cerainya cerai mati, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Di sini juga timbul perselisihan paham mengenai perempuan yang cerai mati, sedangkan ia hamil, dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggalnya suaminya. Apakah iddahnya habis dengan melahirkan anak, dan berarti apabila anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya, maka masa iddahnya telah habis. Selain itu, di sini ada perbedaan paham mengenai iddah perempuan yang hamil itu. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikan, maka perempuan itu tidak beriddah dengan lahirnya anak. Selanjutnya, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali huruf. 3 kali huruf itu maksudnya 3 kali suci. Dapat dilihat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Selanjutnya, wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah.
Selanjutnya, hak perempuan dalam masa iddah. Perempuan yang taat dalam iddah roj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja, serta segala keperluannya. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Selanjutnya, wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau hulu, yaitu perempuan yang dalam iddah bain, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan juga pakaian. Sementara juga tempat tinggal. Terus selanjutnya yaitu wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Perempuan yang dalam iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia tersebut.